Pernahkah kamu berdebat dengan seseorang, tapi kamu merasa argumennya aneh, tapi kamu tidak tahu kenapa anehnya? Atau pernahkah kamu mengambil keputusan yang belakangan ini terlalu salah, padahal kita udah berpikir keras? Nah, disinilah logika berperan. Hari ini kita akan belajar tentang logika di dalam pandangan filsafat. Mulai dari fungsinya, jenis-jenisnya, dan bagaimana logika bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Kata logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti akal, pikiran, dan kata. Filsafat logika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita berpikir tepat, teratur, sampai pada kesimpulan kita yang benar. Logika bukan sekedar berpikir yang keras, melainkan berpikir dengan struktur yang benar. Aristoteles, filsuf Yunani atau biasa dikenal sebagai bapak logika, mendefinisikan logika sebagai alat untuk berpikir yang membantu manusia untuk membedakan penalaran yang baik dan penalaran yang buruk. Intinya, logika adalah ilmu tentang hukum-hukum berpikir yang valid. Yang pertama, logika sebagai panduan berpikir lurus. Tanpa logika, kita mudah terjebak dalam kesalahan berpikir yang biasa disebut dengan falasi. Argumen yang kelihatannya masuk akal, tapi aslinya cacat. Yang kedua, logika membantu kita menyusun argumen yang sangat kuat. Ketika kamu menulis makalah, berdebat dalam diskusi, atau mengambil keputusan penting, logika memastikan alurmu dari premis ke kesimpulan itu tidak melompat-lompat. 3. Logika melatih kita untuk bersikap kritis. Artinya, kita tidak bisa menerima sebuah pernyataan hanya karena terdengar meyakinkan. Tetapi, kita harus periksa apakah dasarnya kuat, apakah kesimpulannya mengikuti premisnya. Keempat, logika berperan dalam komunikasi efektif. Orang yang terlatih berpikir kritis bisa menjelaskan pendapat yang lebih jelas, padat, dan tidak membingungkan. Dalam filsafat, logika dibagi menjadi beberapa jenis utama. Mari kita kenali 3 jenis utama atau 3 jenis yang paling penting dalam logika. Yang pertama itu ada logika deduktif. Logika deduktif itu menuju dari pernyataan umum ke pernyataan yang khusus. Contohnya seperti manusia pasti akan mati. Saya adalah manusia, maka saya pasti akan mati. Jika premisnya benar dan infonya valid, maka itu pasti adalah kenyataan atau kenyataan yang valid. Itulah kekuatan dari logika deduktif. Yang kedua ada logika induktif. Logika induktif ini bergerak ke sebalikannya, dari pengamatan khusus ke kesimpulan yang benar. Contohnya seperti matahari terbit dari timur kemarin, hari ini selama ribuan tahun, maka matahari selalu terbit dari timur. Kesimpulannya induktif ini yaitu bersifat probabilistik, yang kuat tapi tidak mutlak. Inilah dasar metode ilmiah. Yang ketiga ada logika abduktif. Logika abduktif ini adalah penalaran menuju penjelasan yang terbaik dan yang tersedia. Seperti contoh lantai basah, kemungkinan hujan turun atau ada yang menumpahkan air. Kita pilih penjelasan yang paling logis. Logika ini sering digunakan oleh detektif, dokter untuk membuat sebuah hipotesis. Mungkin kamu berpikir, logika itu urusan filsuf saja. Tapi sebenarnya aku, kamu, dan kita menggunakan logika setiap hari, sadar maupun tidak. Saat ada informasi viral yang mengklaim sesuatu, orang yang terlatih berpikir logika akan bertanya, apa buktinya? Siapa sumbernya? Dan apakah kesimpulannya sesuai fakta yang ada? Inilah berpikir kritis berbasis logika yang melindungi kita dari terjadinya misinformasi. Dari penjelasan contoh yang sudah kita sebutkan tadi, mana yang kalian pahami? Maka dari itu, mari kita rangkum. Logika adalah ilmu cara berpikir dengan benar dan secara teratur. Yang kedua, fungsinya mencakup panduan berpikir, penyusunan argumen, sikap kritis, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, jenisnya deduktif, induktif, dan abduktif. Penerapannya ada di mana-mana, mulai dari keputusan harian, literasi media, hingga penulisan akademik. Berpikir logis bukan bakat, ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Semakin sering kamu melatihnya, semakin tajam cara pandangmu terhadap dunia.